Rencana pembangunan kota kemanusiaan di Gaza oleh pemerintah Israel menuai kritik tajam. Ex-Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, menyamakan proyek tersebut dengan kamp konsentrasi Nazi. Katanya dalam wawancara dengan The Guardian pada Minggu 14 Juli 2025. Zona relokasi itu dirancang di atas reruntuhan Rafah, Gaza Selatan, dan disebut-sebut hanya memungkinkan warga masuk tanpa bisa keluar. Menteri Pertahanan Israel, Katz, memerintahkan percepatan pembangunan kota tersebut. Namun, sejumlah tokoh Israel mengecam rencana itu. Olmert menilai proyek ini sebagai bentuk pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Ia menyebut tujuannya bukan penyelamatan, melainkan pengusiran. Pernyataan Olmert menuai kehebohan karena membandingkan kebijakan Israel dengan kamp Nazi yang selama ini dianggap tabu. Hasil survei terbaru di Israel menunjukkan 74% warga mendukung kesepakatan penuh dengan Hamas untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang di Gaza. Survei yang dirilis Channel 12 pada Jumat 11 Juli 2025 juga mengungkap bahwa 60% pendukung koalisi Netanyahu mendukung opsi tersebut. Sebanyak 49% responden menilai sikap Netanyahu lebih bermotif politik daripada mempertimbangkan keamanan nasional. Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya menegaskan bahwa kesepakatan untuk membebaskan semua sandera tidak pernah menjadi opsi resmi pemerintah. Survei juga menunjukkan 55% warga Israel menilai penanganan Netanyahu terhadap perang di Gaza sangat buruk. Mereka bahkan menyatakan Netanyahu sebaiknya mundur dari jabatan sebagai bagian dari penyelesaian kasus korupsinya. Sementara itu, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang disebut kerap berselisih dengan Netanyahu, malah memperoleh citra yang positif. Kondisi dokter anak asal Gaza, Dr. Hussam Abu Safia, memburuk setelah ditahan militer Israel sejak Desember 2024. Ia dilaporkan disiksa dan kelaparan di sel bawah tanah. Menurut pengacaranya, Gaida Kasem, Dr. Abu Safia kini hanya memiliki berat badan 60 kg, turun dari 100 kg saat pertama kali ditangkap, katanya dalam pernyataan tertulis Senin 14 Juli 2025. Ia mengalami kekurangan makanan, gangguan jantung, dan tidak mendapat akses medis. Pakaian musim dingin yang dikenakan sejak ditangkap belum pernah diganti sama sekali. Penangkapan terjadi saat tentara Israel menyerbu rumah sakit Kamal Adwan, tempat di mana ia bekerja sebagai direktur. Beberapa tenaga medis dan pasien turut dibawa. Pada 24 Juni lalu, Dr. Abu Safia dilaporkan mengalami pemukulan selama 30 menit yang menyebabkan luka serius di kepala dan dada. Meski kondisinya memburuk, Israel menolak memberikan pengobatan maupun konsultasi dengan dokter spesialis. Istri korban, Lina Abu Safia, mengatakan suaminya sempat memiliki kesempatan keluar dari Gaza, namun menolak demi pasien dan rekan sejawatnya. Menurut laporan, lebih dari 360 tenaga kesehatan ditahan sejak Oktober 2023. Banyak di antaranya adalah dokter spesialis yang sangat dibutuhkan warga Gaza.